Keinformasi berikutnya pemirsa, Partai Gerindra merayakan ulang tahun ke-17 di Sentul City International Convention Center atau SICC. Presiden Prabowo hadir bersama sejumlah tokoh-tokoh nasional. Partai Gerindra merayakan HUT ke-17 hari ini di Sentul City International Convention Center atau SICC. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Ketua Umum Partai Politik hadir di Sentul. Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga hadir di acara ini bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah tokoh juga hadir seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno dan Yusuf Kala. Partai Gerindra salah satu partai yang sukses dalam usia 17 tahun langsung mengantarkan Ketua Umum menjadi Presiden. Dan tidak hanya itu, Presidennya dan Ketua Umum mempunyai tingkat kepercayaan publiknya 80% lebih. Dan ini adalah sebuah langkah positif dalam rangka membangun kepercayaan. Presiden menyampaikan di Hambalang, semua menteri-menteri dari partai malah dipuji oleh Bapak Prabowo. Iya kan PAN sekutu sejatinya Gerindra. Yang paling setia dengan Gerindra kan PAN, kan sudah teruji kan. 3 kali, ke-4 kali, mungkin bisa jadi yang ke-5 kali. Bisa semakin maju dan sukses, dan Partai Keadilan Sejahtera siap untuk bersinergi dan berkolaborasi membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Tentunya dengan koalisi Indonesia Maju, termasuk kami Partai Demokrat, untuk terus mengawal demokrasi dan pembangunan bangsa ke depan. Jadi saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Partai Gerindra, kepada para sahabat, kader-kader utama yang juga selama ini bersama-sama berjuang di lapangan. Tidak ada secara khusus ya, tentunya dengan kehadiran kami, doa dan support yang penuh karena kami ingin benar-benar menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentu Gerindra sebagai motor utamanya dan kami ingin menjadi mitra strategis, mitra yang setia, yang juga terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution membaca jati diri kader Partai Gerindra di hari ulang tahun ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat. Bobi membacakan janji kader di hadapan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kami dengan tulus ikhlas. Dengan lantang, Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution membacakan jati diri kader partai usai pembacaan ikrar kader di hari ulang tahun ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat. Bobi menyebut bahwa kader Partai Gerindra merupakan satria yang membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam hidup dan perilaku sehari-hari. Selain itu, Partai Gerindra juga pantang berkhianat terhadap cita-cita perjuangan partai dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Sebelumnya Bobi merupakan kader partai PDI Perjuangan, namun pada tahun 2024, Gubernur Sumatera Utara terpilih ini resmi dipecat dari PDI Perjuangan. Dan rendah hati. Kami pantang berbuat curang, pantang mencuri, dan pantang berbuat korupsi terhadap... Pemirsa, ada momen menarik dalam perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo memberikan cindrawata berupa keris usai Jokowi memberikan kata sambutan. Usai memberikan kata sambutan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo langsung dihampiri oleh Presiden Prabowo. Dalam momen hangat ini, Presiden Prabowo membawa cindramata untuk sang sahabat. Cindramata yang diberikan berupa sebuah keris dengan ukiran berwarna emas. Momen akrab keduanya pun sontak mencuri perhatian peserta. Pemberian cindramata keris kepada Jokowi menjeratkan persahabatan yang erat antara keduanya. Saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih,
boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya juga yakin Partai Gerindra akan semakin besar. Presiden Prabowo Subianto diumumkan maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2029 mendatang. Pengumuman ini disampaikan saat Prabowo mengumpulkan Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju atau IKM, maksud kami KIM, di Hambalang, Bogor. Sementara itu baru 3 bulan lebih jadi presiden, Prabowo Subianto kembali didukung oleh partainya Gerindra untuk mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2029 mendatang. Hal ini menjadi keputusan partai saat Kongres Luar Biasa Partai Gerindra Kamis 13 Februari lalu di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat. Kongres meminta kepada beliau agar Partai Gerindra dalam Pilpres 2029 bersedia dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk periode kedua. Terhadap hal ini, beliau menyatakan insya Allah, tapi beliau minta diberi waktu untuk menyelesaikan tugas kepresidenannya, memenuhi janjinya kepada rakyat, tapi beliau mengatakan insya Allah. Sebelum resmi jadi presiden di tahun 2024, Prabowo pernah mencalonkan diri menjadi presiden di tahun 2014 dan 2019, namun tak sampai menduduki jabatan presiden. Barulah di tahun 2024, Prabowo berhasil memenangkan pemilu saat memenangkan kontestasi melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Registrasi pelantikan dan pemeriksaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang rencananya digelar hari ini ditunda. Kementerian Dalam Negeri mengumumkan penundaan pelaksanaan cek kesehatan terhadap 481 kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung Sabtu dan Minggu. Wamendagri Bima Arya menjelaskan penundaan dilakukan karena alasan teknis. Banyak kepala daerah yang wakilnya berhalangan. Penundaan tersebut juga tercantum dalam surat radiogram Kemendagri yang menyatakan akan dilaksanakan pada Minggu besok dan Senin lusa. Tempat pemeriksaan kesehatan tetap di Gedung C dan F, lantai 3 Kementerian Dalam Negeri. Ratusan kepala daerah yang akan mengikuti retreat batal diberangkatkan dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Usai dilantik di Jakarta, para kepala daerah akan langsung menuju ke Magelang sebagai lokasi retreat. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Beni Suharsono menyebut dirinya mendapat arahan bahwa usai dilantik di Jakarta, para kepala daerah tidak singgah di Gedung Agung.
Mereka langsung menuju ke Magelang sebagai lokasi retreat. Beni juga menyatakan bahwa pihaknya juga telah mendapat radiogram dari Kemendagri bahwa biaya retreat akan ditanggung pemerintah pusat. Rencananya kan titik kumpulnya di gedung-gedung. Saya sudah melapor ke Pak Agung, Kabupaten ya disiapkan. Kami siapkan dengan stakeholder yang ada. Kemarin dapat arahan akan langsung dari Jakarta ke Magelang ya, Magelang. Makanya di situ bunyi suratnya tanggal 20 sudah bisa dimulai ajudan rencana merapat ke sana. Sehingga itu pergeseran dari Jakarta langsung ke Magelang. Nah, saya nggak tahu apakah dari Jakarta mau pesawat khusus itu atau naik kereta terus lalu diantar ke sana atau memang lewat darat dimobilisasi langsung menuju ke Magelang. Kami belum tahu, tapi perintahnya dari Jakarta langsung ke Magelang.